Oke, halo kan semua, apa kabar? Hoho, dengan Hadi lagi di sini dan hari ini tanggal 31 Juli 2017 saya hendak ngomong sedikit sebanyak lah ya tentang Rex MLS. Oke, jadi seperti biasa video ini sepatutnya dijadikan referensi edukasi dan bukanlah nasihat investasi. Jadi saya tertarik ngomong-ngomong tentang Rex, saya tertarik melakukan sedikit sebanyak research ya karena sejauh ini teknologi blockchain yang hendak merevolusikan real estate yaitu Rex ini ya, dan dia hendak mengkoneksikan para vendor, para buyer dan juga para agen ya secara cepat dan juga fleksibel dan juga hampir gratis ya di dalam listing network ini. Oke, jadi ini sangat menarik sekali menurut pendapat saya. Jadi MLS itu adalah singkatan dari multiple listing service ya, seperti apa yang sudah ada di Indonesia ya, rumah123.com. Oke, ini adalah situs properti nomor 1 di Indonesia. Dan tentu saja ketika kita menggunakan teknologi blockchain itu pasti ada keunggulan ya berbanding dengan sistem yang sedang berjalan di dunia saat ini, yaitu sistem blockchain itu lebih bersifat desentralisasi dan juga lebih bersifat kontrol ya. Maksudnya bukan kontrol secara sentral, tapi setiap pengupload, setiap kontributor yang menguploadkan data-data itu memegang penuh data-data mereka tanpa harus menyerahkan kepada pihak ketiga, dan tentu saja lebih cost efficient. Oke. Nah, jadi ceritanya ya ceritanya ini dimulai oleh dua orang saja, oke, yang bernama mereka bernama Stephen King dan juga Russell, dan sisanya ini ya di situsnya ini cuma sekedar advisor aja. Dan dua orang ini sudah berkecimpung dalam industri real estate sekian waktu, dan pada tahun 2015 mereka pun sudah aktif lah ya dalam komunitas Ethereum, dan mereka berpikir kenapa enggak mereka manfaatin aja blockchainnya Ethereum, smart contract itu untuk membuat database yang khusus untuk penglistian real estate. Oke. Dan baru-baru ini mereka pun mempunyai tim member yang baru yang bernama Lawrence, kalau saya tidak salah sebut, kalau saya tidak salah ingat, dia seorang broker perempuan ya yang membantu mereka di bidang marketing, dan mungkin akan lebih banyak lagi lah ya tim-tim mereka itu bertambah seiring waktu berjalan, seiring mereka mendapatkan pendanaan yang cukup dalam crowdfunding mereka. Oke, jadi tahun 2016 bulan Januari ya mereka mulailah menciptakan mengembangkan platform ini ya, Rex MLS ini, dan sudah 18 bulan lah berlalu, dan mereka sekarang pun sudah punya demo, meskipun belum komplit, belum sempurna, belum launching ya, tapi kita dapat kesana ke demonya itu untuk kayak semacam otak-atik lah ya, memahami sedikit sebanyak gambaran bagaimana mekanisme kerjanya. Oke, jadi seperti yang mungkin beberapa orang ketahui dan juga yang kita ketahui, bahwanya ketika seseorang broker, seseorang individu, seorang firma hendak mengupload properti mereka ke dalam listing ya, multiple listing service, itu mereka harus membayar paket-paket yang lumayan tidak murah ya, seperti ini ya. Plaka ikan di area Jawa, di Bali, orang terus membayar membership ya, 750.000 per tahun, 1,5 juta per tahun, 3 juta per tahun ya, tergantung daerah lokasinya, tergantung fitur-fiturnya ya. Dan sedangkan di sini di Rex platform ini mereka hendak menghadirkan sesuatu yang lebih inovasi, lebih unik, di mana para agen itu cuma hanya perlu membayar sedikit uang aja ya, hanya sekitar 10 sen aja ya, kalau dirupiahkan cuma 1.000-2.000 dolar aja, 1.000-2.000 rupiah aja ya, berbanding dengan ratusan ribu yang bisa kalian tengok seperti ini. Dan juga tentu saja kita tidak perlu melalui segudang regulasi yang bikin pening kepala seperti syarat dan ketentuan ya, ini itu ya, dimana itu sedikit bisa membuat orang merasa tidak tenang. Oke, tapi kalau dengan menggunakan teknologi blockchain, dengan menggunakan REST platform, itu semua itu dapat dilewati. Oke, jadi konsep ini ya, konsep bagaimana platformnya ini bekerja, dia memanfaatkan mekanisme ataupun teknik, atau apa sebutannya lebih tepat saya nggak tahu, intinya sebuah crypto economic ya, di mana dia menggunakan digital currency aset yang kita sebut sebagai Rex token sebagai bensin untuk mengoperasikan seluruh platform ini. Nah, jadi Rex token itu mempunyai beberapa utilitas ya, yang dibagi kepada dua tahap, yaitu tahap pertama melibatkan fase 1 dan fase 2, dan tahap kedua melibatkan fase 3 dan 4. Oke. Nah, jadi contohnya kalau saya hendak menglistingkan saya punya properti ya, mungkin saya seorang individual, saya seorang pemilik tanah, ataupun saya seorang broker, saya harus mendepositkan sekian banyak Rex token sebagai jaminan. Oke,
ketika saya menglistingkan data-data itu ya. Dan tentu saja saya harus bayar sedikit fees ya, yang saya sebutkan tadi 10 sen 20 sen dolar itu ya. Dan ketika saya sudah listingkan data saya tersebut, dan kalau saya selalu memaintenancekan ownership saya selalu mengupdate data-data tersebut, dan saya tidak macam-macam ya, tidak spam, tidak mengupload data-data palsu, maka saya akan mendapatkan listing reward atas kontribusi saya. Jadi ini belum pernah ada di mana-mana ya, oke. Di mana orang bukan justru harus membayar lebih, tapi orang malah mendapatkan reward atas kontribusi mereka, atas data-data yang mereka jaga itu. Nah, jadi tentu saja ketika adanya listing reward ini, kita harus punya namanya listing spam reductor, oke, karena kita risau kan orang-orang lain memanfaatkan listing reward ini untuk menyepam atau mengupload data-data palsu. Jadi misalnya jika Anda mengupload data palsu dan saya kebetulan berada di daerah lokasi tempat kamu mempubliskan data-data itu, dan saya bilang itu nggak benar, data itu salah, data itu ada palsu, dan saya bisa membenderakan kamu spam, oke? Dan kalau memang data-data kamu itu terbukti spam melalui proses verifikasi lainnya, maka kamu akan kehilangan duit jaminan itu, kamu akan kehilangan Rex token itu, dan Rex token itu akan jatuh ke tangan saya yang membenderakan kamu itu sebagai spam. Nah, jadi lebih kurang seperti itu bagaimana fungsi mekanisme bekerjanya Rex token dan juga keseluruhan platformnya. Dan tentu saja utilitas lainnya yaitu kamu dapat menggunakan sebagai curation feed ya, dimana kamu bisa memfollow orang, oke. Jadi kalau kamu mempercayai orang itu adalah jujur, yang tidak spam, kamu bisa follow dia dan mendapatkan query result ya dari feed-feednya dia, dan orang yang menghadirkan query result tersebut yang kamu follow itu dapat membuat semacam advertisement ya, iklan-iklan ya untuk kamu saksikan. Dan juga utilitas lainnya yaitu seperti market sponsorship, feature property, broker, landlord, professional profile. Oke, jadi kalau kita sebagai pengguna ataupun sebagai individual ataupun sebagai pembeli yang hendak mengakses data-data tersebut, dan kalau kita punya Rex token, kita dapat mengakses fitur-fitur istimewa ya, fitur eksklusif ya, yaitu seperti contoh inilah ya, kita bisa melihat profil yang lebih lanjut ya tentang broker itu, tentang landlord itu, dan juga lain-lainnya ya, seperti itu. Dan kalau kita berbicara tentang tahap yang kedua yang melibatkan fase 3 dan 4, ini agak sedikit rumit, dan ini memakan waktu yang sedikit lumayan lama untuk direalisasikan ya, dimana dia hendak menghadirkan penjasa transaction service ya, jadi orang bisa langsung ke sana dan juga melakukan pembayaran tanpa border ya, tanpa border, tidak perlu melewati ini itu ya, tiap hari kita dapat melakukan transaksi di situ. Dan juga nanti akan dihadirkan namanya Rex DEX ya, yaitu desentralisasi exchange ya, di mana setiap para properti ya, data-data tersebut, para broker tersebut dapat menciptakan tokenisasi dia sendiri dan dapat memperdagangkan token aset-aset mereka itu. Jadi ini sangat lumayan menarik sekali. Oke, jadi lebih kurang seperti ini yang mau saya sharing, tidak perlu panjang lebar. Dan kalau kalian hendak mengetahui lebih lanjut tentang MLS, dapat datang ke situs dia lah ya, di sini rexmls.com, dan juga ini adalah white paper dia ya. Sekian dulu, semoga bermanfaat dan bye bye.